Halo semua, balik lagi sama gue Lovinet All di sini. Di video kali ini gue akan ngebahas mengenai perubahan style gambar gue. Video ini gue ambil dari live streaming yang gue lakuin beberapa hari ke belakang, beberapa hari yang lalu. Jadi gue ada 2 sesi live streaming untuk bikin gambar ini, gambar style baru dengan style baru, kayak gitu. Kalau misal kalian mau nonton live streamingnya, jangan lupa siapin dulu kopi sama camilan, karena total live streaming itu 9 sampai 10 jam. Tapi itu dibagi 2 sesi sih. Jadi 2 hari berturut-turut gue gambar gitu. Dan waktu pas live streaming juga beberapa komikus teman-teman komikus gue join ikutan live streaming juga gitu. Jadi makin rame karena banyak temennya. Anyway, di di video ini gue ganti style gue. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu ada beberapa orang yang nge-DM gue, yang nanya gue, "Bang, itu stylenya anim banget ya," gitu. Terus gue pikir iya juga sih gitu kan, karena selama ini gue gambar itu nggak pernah pakai referensi gitu. Jadi gue cuma ngelihat sekilas gitu, oh ini bagus nih gambar, tapi nggak pernah gue jadiin referensi. Jadi gue bener-bener yang oke, gue pernah ngelihat style kayak gini tuh, gambarnya kayak gini, dan gue jadi style gue sendiri gitu. Dan tapi terlalu anime, terlalu Jepang banget. Makanya 2017 ini gue berpikir kenapa nggak ganti style gitu. Dan gue mulai cari-cari di Pinterest, karena sumber referensi gue yang paling gue rekomendasiin sebenarnya, yang selalu gue pakai itu Pinterest. Terus gue cari gambar-gambar yang menurut gue suka gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu ada Iravel, terus ada Nancy, gue lupa namanya, Nancy Zhang. Terus ada beberapa juga yang mirip-mirip stylenya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Gue pakai referensi sekarang gambarnya gitu. Terus itu kalian bisa lihat di situ. Gue lagi gambar posenya, karena gue juga harus mikirin nanti gimana kedepannya untuk postur badannya seperti apa gitu. Dan gue memutuskan kalau style gue nantinya itu gue agak sedikit curve, bukan sedikit curve sih, jadi gue lebih ke curve, jadi kurva gitu. Jadi yang nggak ada patahan-patahan di setiap bagian tubuhnya gitu. Jadi gue mau yang pokoknya yang smooth, yang halus gitu semuanya, kayak gitu. Terus kalian lihat di situ, gue udah ambil salah satu posenya. Terus gue zoom in, gue gedein, bukan di zoom in sih, gue gedein, gue resize, dan gue bikin sketsanya untuk gambar artwork kali ini yang gue mau gambar. Di situ gue gambar dengan style gue yang baru. Gue lagi nyoba-nyoba, dan ini masih banyak banget yang perlu diimprove sih, masih banyak ruang untuk improvement. Ini baru awal ini, jadi ini officially gambar pertama gue dengan style yang baru kayak gitu. Dan mungkin kedepannya mungkin akan seperti ini, tetap seperti ini, atau malah mungkin ada yang berubah gitu. Karena gue berpikir untuk nanti kedepannya kalau untuk gue implementasiin ke komik itu seperti apa kayak gitu. Jadi gue harus benar-benar mikirin apakah ini bakalan menyulitkan gue, maksud gue apakah akan lebih sulit, lebih lama, makan waktu lebih lama, atau justru malah style gambar ini tuh bikin gambar komik gue tuh lebih cepat gitu. Nah, itu yang masih gue belum tahu kedepannya seperti apa, karena ini gambar pertama gue gitu. Terus kalian lihat di situ, gue udah line art di situ. Line art sebenarnya, untuk line artnya sendiri itu gue pengennya sih agak sketchy gitu, kasar-kasar gitu. Cuma belum tahu juga sih nantinya seperti apa kedepannya. Kalau misalnya dengan line art yang tipis-tipis kayak gini itu udah oke gitu, gue akan terus pakai ini. Tapi kalau misalnya nanti kedepannya ternyata lebih lama untuk line artnya, gue akan ubah lagi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ini masih benar-benar masih nyoba-nyoba, masih nyari-nyari style baru, karena 2017 harus ada yang baru kan. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh ya, untuk posenya sendiri. Jadi kalian lihat di situ gue ngapus terus gambar ulang, ngapus lagi, gambar ulang lagi, karena tadinya gini. Jadi
itu kan ceritanya dia lagi megang aksesoris gitu kan ya, lagi megang aksesoris, tapi ternyata pas di awal-awal itu ternyata arah matanya itu nggak ke arah si aksesorisnya itu, tapi agak di atas matanya, jadi aneh gitu kan. Akhirnya gue ganti, terus makanya gue hapus, gue gambar ulang gitu. Dan untuk gambar tangannya sendiri kalian lihat tadi gue struggling banget untuk gambar tangannya, karena gambar tangan itu emang masih susah buat gue. Kayak gitu, dan hasilnya lumayan lah ya. Oh ya, sekarang udah masuk coloring. Di coloring ini gue ambil color palette-nya itu dari Photoshop, Adobe Color. Dari Adobe Color, terus gue search aja gitu. Jadi gue pakainya soft pastel gitu, soft color yang saturasinya tuh kecil banget, saturasinya tuh rendah gitu. Jadi yang warna-warna lembut, warna-warna kalem gitu untuk gue warnain. Karena itu juga bakalan jadi style gue nanti ke depannya. Jadi gue akan pakai warna-warna yang lebih lembut, lebih soft. Dan untuk shadingnya sendiri, untuk shadownya itu gue pengen coba pakai cel shading sih. Jadi nggak painting kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan gue painting, tapi di gambar ini gue coba cel shading. Jadi antara shadow sama base colornya itu dia tegas gitu untuk shadingnya gitu. Dan untuk teknik shadingnya sendiri gue masih tetap pakai multiply, karena lebih gampang aja sih pakai multiply itu. Jadi cuma satu warna, di situ gue pakai warna ungu tapi saturasinya hampir mendekati putih. Terus gue ganti layer mode-nya ke multiply kayak gitu. Jadi sekali jalan bisa untuk semuanya, benar-benar satu shadow gitu, shadingnya itu satu warna seperti itu. Terus untuk kalian lihat di situ, untuk line artnya sendiri, line artnya itu gue juga akan ubah sih kayaknya line artnya. Jadi line artnya entah nanti gue akan pakai satu warna atau ngikutin warna base colornya. Contohnya kayak misalnya untuk warna kulitnya gitu, untuk warna kulitnya nanti mungkin gue akan bikin lebih tua dari warna kulitnya. Terus untuk warna bajunya di sini kalian lihat bajunya warna orange kan. Jadi nanti mungkin untuk line artnya gue bikin warna orange tapi lebih tua dari warna base-nya atau warna shadow-nya, seperti itu. Tapi itu belum sih, gue belum nyoba juga. Gitu. Terus oh ya, kalian di situ itu gambarnya masih kosong di sebelah kiri bawah. Akhirnya gue memutuskan untuk menggambar props yang lain. Contohnya kayak cangkir kopi di situ dan laptop. Dan gue juga tadinya gambar kacamata di situ, cuma ternyata gambarnya jadi jelek gitu, kacamatanya jadi nggak bagus. Akhirnya gue hapus gambar kacamatanya, jadi cuma gambar cangkir kopi sama laptop, itu aja sih gitu. Terus ada juga waktu pas live streaming ada yang nanya, bang itu posenya kayak gimana maksudnya gitu. Well, for some people maybe this is just merely another drawing of me, but for me actually this one artwork has a bunch of stories in it. Jadi seperti itu. Mungkin kalian bisa tanya teman-teman gue, ada apa di balik cerita gambar ini. Tapi sebenarnya ini sebenarnya spontanitas sih. Jadi waktu pas gue gambar sketsa awalnya itu gue benar-benar nggak tahu mau gambar apa kan. Gue main gambar aja, gambar sketsa gitu. Tadinya ada yang bilang, bang itu lagi milih-milih hadiah ya gitu. Ya terus tadinya gue pikir juga kayak gitu. Jadi cuma dia ambil sesuatu gitu, atau dia ambil apa gitu dari mana gitu. Terus tiba-tiba gue kepikiran tek gitu, oh oke. Mungkin lucu juga kalau misalnya digambar seperti ini kayak gitu aja sih. Terus anyway, gambarnya udah mau jadi di sini. Tinggal detail sweaternya. Terus nanti gue bakalan masuk ke Photoshop, dan di Photoshop gue cuma koreksi warna sedikit. Gue levelnya gue naikin supaya dia nggak terlalu wash out, nggak terlalu desaturate. Terus sama bloom, efek bloom itu gue bakalan masih tetap pakai sih untuk efek bloomnya itu, untuk terkesan lebih hangat aja gambarnya. Oke, gitu aja. Gambarnya udah jadi. Kalau kalian suka sama gambar ini, kasih jempol kalian ke atas. Kalau kalian nggak suka, kasih jempol kalian ke bawah. Kalau misalnya kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa subscribe channel YouTube gue. My name is Levin and all. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye bye.